Shalom next gen. Yuk sama-sama kita bawa pujian penyembahan kita buat Raja di atas segala raja. Come on, let's sing. Raise a hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Come on, church, let's sing. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. We're gonna sing for you, Lord. Yes, Jesus. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will wash the darkness free. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah in the middle of the misery. I raise a hallelujah. Feel you lost your hold on me. Come on, let's sing for him. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, we're gonna sing a little louder for you, Lord. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Come on, getting louder for Jesus. Sing a little louder. The presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight. Let's go. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder.
waters roar, out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sungguh baik Tuhan. We want more of you, more of your love, Jesus. Jesus. Come on everybody sing. For the Lord is good and His love endures. Yes, the Lord is good forever. Giving praise. Tiuplah sangkakala di gunungnya yang kudus. Bersiap berperang, nyatakan kuasanya. Janganlah kau takut dan janganlah bimbang. Yesus yang berperang dan mengangkat kita. Once again. Tiuplah sangkakala di gunungnya yang kudus.
suaranya, kita buat iblis gemetar dan hancurkan kuasanya. Bergerak maju, gerakan senap senjatanya, bersiap untuk menang karena dia panglima kita. Come on, next gen. Tiuplah sangkakala di gunungnya yang kudus, bersiap untuk berperang, nyatakan kuasanya. Janganlah kau takut dan janganlah bimbang. Yesus yang berperang dan mengangkat kita. Ya Tuhan, telah memperdengarkan suaranya, kita buat iblis gemetar dan hancurkan kuasanya. Bergerak maju, gerakan senap senjatanya, bersiap untuk menang karena dia panglima kita. Janganlah kau takut dan janganlah bimbang. Yesus yang berperang dan mengangkat kita. Dia Tuhan, telah memperdengarkan suaranya, kita buat iblis gemetar dan hancurkan kuasanya. Bergerak maju, gerakan senap senjatanya, bersiap untuk menang karena dia panglima kita. Bersiap untuk menang karena dia panglima kita. Bersiap untuk menang karena dia panglima kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau udah hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun kami harus beribadah masih dari rumah. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu nggak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya dalam setiap season dalam kehidupan kami, Engkau selalu bekerja, Engkau selalu setia, Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami bisa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan ke QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya. Hello Next Gen, happy Sunday. Welcome di GBI WTC Next Gen Service. Thank you so much for coming here, and thank you also
kepada para pelayan Tuhan. Di sini ada tim multimedia, tim sound yang sudah bekerja keras. Tadi kita juga sudah praise and worship, memuji dan menyembah Tuhan. Thank you banget buat semua teman-teman yang udah melayani di tengah pandemi ini. Dan sekarang kita mau mulai masuk ke firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang akan Engkau berikan. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami di tengah situasi di mana kami berada. Kami percaya firman ini akan mengubah hidup kami dan bantu kami Tuhan, sehingga hati kami menjadi seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu ditanam, benih itu dapat bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Amin. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Mungkin beberapa sekarang ada yang baru selesai UTS nih, mungkin ya. Atau ada beberapa mungkin teman-teman yang di kuliah baru masuk UTS. Gimana perasaannya setelah mengerjakan UTS? Biasanya sih seneng ya. Nah, di sini kita akan masuk ke series yang baru, karena ini juga kita menyambut season yang baru nih, yaitu masa Paskah. Bener gak sih? Siapa yang semangat dengan Paskah? Gua semangat banget tentang Paskah, karena setiap Paskah biasanya kita akan merimain lagi, kita akan diingetin lagi bagaimana perjalanan hidup Yesus, kematian Yesus di kayu salib, kebangkitannya, hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, di sini sebelum mulai, gue mau tanya dulu, ada nggak dari kita di sini yang punya sesuatu yang dulu mungkin kita nggak suka, ya, tapi sekarang kita jadi suka? Contoh, misalnya gue pribadi ya, gue dulu bukan orang yang suka sayur. Jadi apalagi ada satu jenis sayur namanya brokoli. Itu kalau makan dulu inget banget waktu masih kecil bisa sampai muntah, karena merasa aneh gitu kan. Brokoli kan kayak ada kepalanya tuh ya yang ijo-ijo di atas, terus kayak itu masuk ke mulut kayak geli-geli, aneh deh. Ya, sayur in general, tapi terutama brokoli. Jadi merasa sayur gitu. Tapi sekarang setelah bertumbuh besar gitu ya, bisa dibilang, lama-lama jadi justru suka sayur. Kayak sekarang gereja kita punya HOB, gue salah satu orang yang seneng dan suka beli gitu, karena seringkali akhirnya sayurnya gue bisa makan gitu aja jadi salad. Jadi gue suka salad. Terus belum lagi, kita kan tinggal di Indonesia nih, ada yang namanya gado-gado, pecel, sayur asem, terus kalau makan Chinese food ada capcay. Wah, itu sayur ya yang enak. Beberapa mungkin udah ngiler, tahan dulu, kita ibadah dulu. Tapi itu pengalaman gue pribadi. Teman-teman di sini pengalamannya kayak gimana? Ada nggak? Mungkin ada yang dulu nggak suka berenang, tapi setelah belajar jadi suka berenang. Ada yang takut dengan public speaking, tapi sekarang setelah mungkin ada yang udah sekolah SMP, SMA atau yang udah kuliah, malah jadi seneng kalau disuruh presentasi. Nah, kita ada beberapa hal yang dulu waktu kita mungkin masih kecil kita nggak ngerti, tapi sekarang setelah kita lebih besar, lebih dewasa, kita jadi lebih ngerti dan bisa jadi pemikiran kita terhadap hal tersebut tuh berubah. Apa sih hubungannya hal ini dengan firman Tuhan hari ini? Karena di sini kita mau membahas soal Paskah, tapi bukan cuman Paskah yang sering kali kita dengar. Maksudnya gimana Paskah yang sering kali kita dengar? Seringkali Paskah itu dibahas, kita akan mendapatkan keselamatan, kehidupan kekal. Jadi kehidupan setelah kematian, kehidupan setelah kita meninggal. Nah, nggak salah dengan itu sepenuhnya benar. Tapi di sini gue pengen mengajak kita semua untuk coba gali makna Paskah ini lebih dalam lagi. Karena ternyata Paskah ini bukan cuma soal kehidupan yang jauh di sana, kehidupan setelah kita meninggal, keselamatan, kehidupan kekal, tapi Paskah juga ada dampaknya di kehidupan sekarang. Oke? Ada dampaknya di kehidupan kita sekarang nih. Sekarang, bener-bener sekarang nih. Kehidupan setelah kita mengetahui bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Nah, kita mau bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya, gue mau tanya dulu, persepsi atau pemikiran teman-teman di sini terhadap Tuhan tuh seperti apa sih? Ada mungkin beberapa teman-teman di sini yang berpikir kalau
Tuhan tuh Tuhan yang galak, Tuhan yang selalu marah karena kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Atau mungkin ada di sini teman-teman yang berpikir kalau Tuhan itu perfeksionis. Apapun yang kita kerjakan harus sempurna, harus bagus. Di luar itu Tuhan tidak akan menerima apapun yang kita perbuat. Atau ada yang merasa bahwa Tuhan nggak peduli dengan saya. Tuhan kayaknya jauh, distant God, nggak berasa ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau kita mau jujur, mungkin banyak dari kita, termasuk gue sendiri, pernah merasakan hal-hal ini. Misalnya gue pribadi pernah kesel gitu sama Tuhan karena kok kayaknya Tuhan jauh ya, kok orang-orang lain kayaknya bisa deket sama Tuhan, tapi gue nggak bisa. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi mengalami hal yang sama. Kenapa gue bertanya ini? Karena hal ini penting untuk dibahas. Jadi gini, Paskah sebenarnya merupakan kabar baik. Easter is all about good news. Bahwa Yesus mati untuk kita semua, menebus dosa kita, lalu bangkit membuktikan bahwa Ia dapat mengalahkan maut. Ia dengan percaya kepada Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Itu berita yang bagus banget. Good news. Ya, kita tahu gospel pun, Injil dibilang kata lainnya good news. It's a good news. Nah, permasalahannya kalau Easter is all about good news, but our perception about God is not that good, kayaknya beritanya jadi nggak begitu bagus deh. Kalau Paskah, ini berita yang bagus nih. It's a good news. Tapi pemikiran kita tentang Tuhan, kita berpikir Tuhan tuh nggak baik. Kalau kita punya pemikiran yang tidak baik tentang Tuhan, maka akhirnya berita baik ini, Paskah ini, bisa jadi meaningless, bisa jadi tidak berarti karena kita tidak memiliki persepsi yang benar tentang Tuhan. Makanya di sini, di ibadah kali ini, kita mau coba sama-sama mengerti nih, Tuhan tuh seperti apa sih gitu. Kita mau bahas dan gue pribadi berdoa kita semua di sini, kita yang mendengar ibadah ini, kita bisa merasakan benar-benar kasih Tuhan dan bisa hidup dengan tahu bahwa, bukan hanya tahu, bahkan mengerti bahwa kita tuh dikasihi loh oleh Tuhan. Nah, kita mau membuka Alkitab kita mau membaca dari 1 Yohanes, kitab 1 Yohanes. Tapi sebelumnya nih, ada beberapa hal yang perlu kita tahu nih tentang kitab Yohanes ini. Jadi di sini pengarang kitab ini namanya Yohanes. Dia menulis kitab ini. Yohanes ini merupakan salah satu murid Yesus. Oke, murid Yesus ini orang-orang yang ada terus bersama Yesus selama masa Yesus melayani. Ini bukan Yohanes Pembaptis, beda orang. Jadi ini Yohanes murid Yesus, salah satu dari 12 murid Yesus. Nah, jadi bisa bayangin gak nih, Yohanes itu murid Yesus yang selalu ada bareng Yesus. Jadi Yohanes nih dengerin apa yang Yesus omongin. Yohanes benar-benar lihat apa yang Yesus lakuin. Yohanes jadi bahasanya saksi hidup. Oh, Yesus tuh gini. Oh, ketika ada hal ini Yesus begitu. Oh, ketika ada orang ngomong kayak gini, Yesus ngomong begitu. Jadi ini Yohanes benar-benar merasakan nih ya. Nah, di kitab ini di 1 Yohanes memberikan pengertian yang akan sangat membantu kita dalam melihat Tuhan. Tuhan tuh seperti apa sih? Nah, di kitab Yohanes ini dibahas nih, di kitab 1 Yohanes. Kita mau baca dari 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. Gua ulangin lagi, 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. Gua bacakan ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Gue mau ulang ayat ini karena ayat ini bagus banget. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat 9. Dalam hal inilah
kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Amin. Bisa dilihat di sini bahwa Yohanes menggambarkan Allah sebagai kasih. Dan bahkan dia bilang, ini loh kasih itu ini. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Isn't that amazing? Bukankah hal itu luar biasa? Jadi Yohanes menjelaskan kasih itu seperti apa? Kasih itu seperti Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah kasih. Tuhan Yesus adalah kasih. Tahu nggak teman-teman bahwa motivasi Tuhan mengirimkan Yesus, anaknya yang tunggal, ke dunia adalah untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Jadi Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kita. Allah Bapa benar-benar mengasihi kita. Tahukah bahwa apapun yang kita perbuat tidak bisa membatalkan apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat, yaitu mati di kayu salib, bangkit untuk menebus dosa kita, untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Walaupun mungkin kelakuan kita sekarang masih belum oke, kita masih sering mungkin ada yang beberapa di sini masih nyontek. Ada beberapa yang di sini masih suka marah sama orang tua atau saudaranya. Ada di sini beberapa masih, ya mungkin ada beberapa hal yang kita masih lakukan. Tapi tahu gak sih teman-teman bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Bahkan apapun yang kita perbuat, tidak bisa membatalkan apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Tuhan Yesus sudah dikuburkan selama 3 hari, Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Jadi hal-hal ini sudah ada. Ini luar biasa. Keren banget. Apa yang kita perbuat tidak bisa membatalkan, tidak bisa meng-cancel apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. Nah, jadi di sini gue mau ajak kita lebih dalam membahas ini dengan cara kita mau coba membayangkan kita adalah Yohanes. Nah, ya, kita adalah Yohanes yang waktu itu kan murid Yesus nih. Jadi kita bayangin coba kita hidup sebagai murid Yesus, kemana-mana sama Yesus, makan, tidur, pokoknya melakukan apapun sama Yesus, kita dengerin Yesus ngomong, kita lihat Yesus melakukan apa, ini, itu gitu ya. Coba bayangin deh, kita Yohanes, kita murid Yesus, kita udah diajarin banyak hal nih sama Yesus. Tentang iman, tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan, kehidupan yang kekal, dan lain-lain. Banyak banget pengajaran Yesus. Nah, tapi di satu saat, Yesus mati di kayu salib. Bisa bayangin gak nih Yohanes gimana? Ini Yohanes yang udah setia mengikuti Yesus. Jadi kan dia selama beberapa tahun itu hidupnya sama Yesus terus. Mungkin di situ Yohanes sudah mulai percaya nih. Oh ya, wow. Dengan ya kita tahu bagaimana Yesus keren banget waktu Yesus ngajar buat mujizat. Wah, keren dan akhirnya Yohanes mungkin di situ udah mulai kayak wow, oke. Ini gua ngikutin orang yang benar nih. Ini orang Tuhan dalam bentuk manusia, ia merupakan juru selamat. Ini Yohanes mungkin udah mulai yakin, excited, udah mulai berapi-api mengikut Tuhan. Tapi di saat itu tiba-tiba Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bisa kalau di sini teman-teman baca ceritanya di kitab Injil, waktu itu murid-murid Yesus langsung ketakutan. Jadi harapan yang mereka punya pada Yesus, pengajaran-pengajaran yang sudah diajarin Yesus, dan mungkin di saat itu mereka udah mulai percaya, tapi tiba-tiba karena Yesusnya mati di kayu salib, seakan-akan semuanya hilang. Seakan-akan semuanya kayak gak berarti. Lah, Yesus, sebelumnya kamu ngajarin soal ini, sebelumnya kamu buat mujizat ini, sebelumnya kamu gini-gini.
Tapi kok kamu mati di kayu salib? Mungkin seperti itu yang murid-muridnya pikirkan. Tapi 3 hari setelahnya, 3 hari setelahnya, Yesus bangkit. Can you imagine? Jesus risen from the dead. Yesus bangkit dari kematian. Ini the greatest comeback in history of time. Ini comeback paling luar biasa di sepanjang sejarah. Jesus came back to life. Back to life. Can you imagine? Ada yang tadinya meninggal, a dead man, came back to life. Hidup lagi. Wow. Di sini, ini jadi ya comeback itu bukan cuma ada di dunia olahraga, di dunia e-sport, seperti mungkin kemarin bagi teman-teman yang nonton MPL tahun lalu, RRQ, comeback lawan Alter Ego, atau mungkin di bola Piala Dunia berapa kali kita lihat ada comeback. Bukan cuma itu, bukan cuma comeback dalam itu, tapi di sini bahkan comeback terbesar di dunia, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Jesus came back to life. Nah, karena Yesus bangkit, coba tadi kan kita lagi bayangin kita sebagai Yohanes nih, murid Yesus. Yang tadinya berpikir bahwa aduh semuanya sia-sia, aduh gimana nih Yesus udah gak ada. Tiba-tiba lihat Yesus bangkit, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Itu rasanya seperti semua yang tadinya mati, semua yang tadinya sia-sia, hidup kembali. Semua yang tadinya burem jadi terang. Semua yang tadinya berasa gak pasti jadi penuh kepastian. Karena mereka yang tadinya melihat Yesus mati di kayu salib, mereka melihat juga Yesus bangkit di hari yang ketiga. Luar biasa gak sih? Bahwa melalui kebangkitan Yesus, Yohanes jadi mengerti, jadi menyadari bahwa segala sesuatu yang Yesus katakan adalah benar. Because of the resurrection, John knew that everything Jesus said is true. Because of the resurrection, John knew that Jesus loved him. Karena kebangkitan Yesus, Yohanes jadi tahu bahwa Yesus benar-benar mengasihi dia sampai Yesus bisa mengalahkan maut. He was loved. Yohanes dikasihi. And because of the resurrection, John knew that God is love. Karena kebangkitan, Yohanes jadi tahu bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. The same is true for all of us. Bahwa Tuhan mengasihi kamu. Tuhan peduli dengan kamu. Dengan kita semua yang ada di sini. And you know what? Love is even stronger than death. Kasih lebih berkuasa daripada kematian. Wow. Kasih lebih berkuasa dari kematian. Love is always greater. Kasih itu selalu lebih besar. Sekali lagi, gue mau katakan di sini bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau mati buat kita, menebus dosa kita. Tapi bukan cuma itu, Tuhan juga bangkit dan membuktikan bahwa kasih lebih kuat daripada kematian. Love is stronger than death. Jadi di Paskah ini, gue mau berdoa agar kita semua bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa mengerti bagaimana sih arti pengorbanan Tuhan yang sesungguhnya. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kita ini bukan hanya sekedar manusia satu di antara bermiliar orang di bumi, tapi
kita ini adalah salah satu orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan peduli dengan kita. Tuhan mati bahkan untuk kita, menebus dosa kita, dan bangkit untuk kita. Selama seminggu ke depan, coba deh kita pikirkan kehidupan kita setelah kita tahu hal-hal ini. Coba jujur dengan pemikiran kita. Gimana sih cara pandang kita sekarang terhadap Tuhan? Apakah kita sekarang sedang memandang Tuhan sebagai Tuhan yang tadi gitu? Mungkin kita memandang Tuhan sekarang sebagai Tuhan yang tidak baik, Tuhan yang marah, Tuhan yang tidak peduli dengan kita, Tuhan yang tidak mengasihi, atau bahkan Tuhan yang membenci kita. Gimana sih pemikiran kita tentang Tuhan? Coba kita sama-sama evaluasi diri, jujur, sehingga kita bisa, yang berikutnya setelah kita coba jujur, kita bisa mencoba untuk merenungkan bagaimana sih arti pengorbanan Tuhan di hidup kita. Setelah tadi kita mendengar, kita melihat bagaimana Yohanes mendeskripsikan bahwa Allah adalah kasih. Coba deh kita renungkan. Kira-kira kalau kita punya persepsi seperti itu, bahwa Allah adalah kasih, kira-kira bagaimana cara kita memandang Tuhan? Ini pertanyaan penutup, sebagai penutup. What would happen if you let God's love really change you? Apa kira-kira yang akan terjadi ketika kita mengizinkan kasih Tuhan mengubahkan kehidupan kita? Kasih Tuhan datang dan mengubahkan setiap aspek kehidupan kita. Saat ini, gue juga mau mengundang untuk teman-teman yang mungkin belum pernah nih menerima kasih Tuhan, belum pernah mengundang Tuhan Yesus ke dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk teman-teman mungkin yang baru pertama kali, nanti kita akan berdoa bersama-sama, dan teman-teman bisa mengikuti doa yang akan saya sampaikan. Lalu untuk berikutnya, next step-nya, teman-teman bisa menghubungi kami melalui sosial media, sehingga nanti kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam iman kita, bertumbuh dalam Kristus Yesus. Nanti teman-teman akan masuk ke dalam small group, dan di situ kita berdoa teman-teman bisa terus bertumbuh, semakin dikuatkan imannya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Yang pertama, kita mau berdoa dulu ya untuk teman-teman kita yang mungkin sekarang baru pertama kali mau mengundang Tuhan Yesus ke dalam hidupnya. Mari kita bersatu dalam doa. Untuk teman-teman yang baru pertama kali ingin mengundang Yesus ke dalam hidupnya, bisa ikutin doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati di kayu salib, karena Engkau telah dikuburkan selama 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan, sekarang aku membuka hatiku, mengundang Tuhan Yesus masuk. Tuhan, tolong ampuni segala dosaku. Aku mau menerima kasih Tuhan. Aku mau mengakui dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya hidupku telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Semua dosaku telah Tuhan Yesus tanggung dan aku menjadi ciptaan baru. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas ibadah yang telah berlangsung ini. Tuhan, terima kasih atas setiap pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan. Tuhan, kami bersama-sama berdoa Tuhan, biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan yang baru untuk kami. Agar kami semakin diteguhkan bagaimana Tuhan mengasihi kami. Bagaimana Tuhan sayang pada kami, bagaimana Tuhan peduli atas kehidupan kami, sehingga Tuhan rela mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menebus dosa kami semua, bahkan bangkit di hari yang ketiga. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa setelah ini kami mendapatkan pengertian bahwa Tuhan adalah kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pengertian ini akan mengubahkan seluruh kehidupan kami.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan mengikuti perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini akan mengingatkan kami, akan menguatkan kami, akan menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Panaikan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya, karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia murulubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami, karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus
akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami. Supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan. Untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.